Oke, welcome back to our online course. Pembelajaran daring kita akan kita lanjutkan terkait dengan materi translation. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan baru setelah sebelumnya kita membahas tentang ideologi penerjemahan. Nah, hari ini kita akan membahas methods in translation. Ya, jadi topik ini ada hubungannya dengan materi kita yang sebelumnya. So, apa hubungannya dan apa isinya? Let's check it out. Ya, jadi Peter Newmark dalam bukunya tahun 1988 mengajukan atau menyampaikan bahwa ada dua kelompok metode penerjemahan. Ya, dua kelompok metode penerjemahan itu adalah metode penerjemahan yang memberikan penekanan atau fokus pada bahasa sumber. Ini yang kemarin kita bahas atau kita sebut dengan sebutan foreignization. Ada juga metode penerjemahan yang memberikan penekanan atau fokus pada bahasa sasaran atau yang kemarin kita sebut sebagai domestication. Nah, jadi menurut Newmark, metode penerjemahan itu bisa diklasifikasikan terhadap dua penekanan ini atau dua ideologi ini. Jadi nanti ada metode yang digunakan kalau misalnya kita mau fokus pada foreignization. Ada juga metode yang kita gunakan kalau misalnya kita mau fokus pada domestication. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih pertimbangan dasar kita menentukan terjemahan itu sebagai foreignization atau domestication. Jadi pertimbangan dasar yang pertama adalah maksud atau tujuan dalam sebuah teks tersebut. Ya. Jadi yang pertama kali harus kita lihat kalau misalnya mau menentukan apakah itu kemudian kita memilih foreignization atau domestication adalah maksud atau tujuan teksnya itu sendiri. Teks BSU ini maksudnya adalah bahasa sumber. Ya, jadi di sini ada contohnya. Apakah fungsi teks itu kemudian untuk memaparkan, menceritakan, mengimbau, mengajukan argumentasi atau jenis-jenis teks yang lainnya. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi apakah kemudian kita akan memilih foreignization atau domestication. Misalnya saja nih kita mau mengimbau. Tidak mungkin kita kalau misalnya mengimbau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak familiar bagi kita tidak mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang tidak familiar, right? Karena tujuan teks itu sendiri adalah untuk mengimbau. Sehingga dalam hal ini misalnya kita akan menggunakan domestication. Nah, itu yang pertama adalah maksud atau tujuan dalam sebuah teks BSU itu sendiri. Yang kedua, itu adalah tujuan penerjemah. Nah, kalau yang tadi terkait dengan teks, yang kali ini terkait dengan tujuan si penerjemah. Misalnya, apakah ia ingin mereproduksi beban emosional dan persuasif dari sebuah teks? Atau dia ingin menambahkan atau mengurangi nuansa tertentu, ada feel tertentu dalam sebuah teks, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dia ingin orang yang membaca sebuah teks itu merasakan pengaruh emosional dari bacaannya, sehingga ketika orang baca di teks asli dengan membaca teks terjemahan itu perasaannya sama misalnya, maka otomatis ketika tujuan penerjemah adalah itu, maka kita akan menggunakan domestication misalnya. Tapi kalau dia ingin menambahkan atau mempertahankan nuansa yang ada di teks sebelumnya, maka otomatis dia akan memilih foreignization. Itu yang kedua, jadi tujuan penerjemah. Nah, yang ketiga adalah pembaca atau latar setting teks itu. Jadi siapa sih akan membaca teks kita itu? Nah, sehingga kalau misalnya nih yang kita tahu bahwa terjemahan kita itu nanti akan dibaca oleh laki-laki atau perempuan dengan umur sekian atau tingkat pendidikan sekian, atau kemudian apakah pembaca tersebut adalah khalayak umum atau para ahli, maka otomatis kita akan menggunakan ideologi yang sesuai. Misalnya saja kita sederhanakan kita ingin menerjemahkan sebuah jurnal artikel ilmiah. Nah, ketika artikel ilmiah tersebut, maka kita tahu bahwa pembacanya adalah kalau jenis kelamin mungkin laki-laki dan perempuan ya. Umurnya di atas 25 misalnya atau di atas 20, kemudian tingkat pendidikannya minimal 1 targetnya. Kemudian pembaca tersebut berarti adalah orang-orang yang memang sudah dalam bidang-bidang tertentu. Nah, untuk jenis ini kita tidak akan mungkin menggunakan yang domestication karena pasti akan banyak yang hilang, right? Tapi kebalikannya, ketika yang dituju adalah masyarakat umum misalnya, maka otomatis akan berpengaruh pada ideologi penerjemahan yang kita pilih. That's it. Itu sedikit mereview terkait dengan ideologi penerjemahan yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Oke, nah sekarang kita lihat metode apa saja yang cocok untuk foreignization atau yang berfokus pada si
teks atau bahasa sumber tadi. Yang pertama adalah penerjemahan kata demi kata atau word to word translation. Ya, contoh yang ini, yang foreignization ini adalah kata-kata TSU diterjemahkan di luar konteks dan yang bersifat kultural, misalnya kata tempe. Kita akan menerjemahkan tempe sebagai tempe. Ya, that's it. Ya, ini adalah yang pertama, terjemahan kata demi kata. Nah, menurut Newmark dalam bukunya Ibunda Rohayah Mahali, umumnya metode ini dipergunakan sebagai tahapan pra penerjemahan, sebagai gloss atau sebagai sebagai bank data terhadap kata-kata yang nanti akan menjadi terjemahan. Ya, dan ini biasanya pada penerjemahan teks yang sangat sukar. Ya, jadi kata-kata tersebut memang sudah khusus atau merujuk kepada kultur tertentu, sehingga kita akan mempertahankan bahasa aslinya. Jadi kata demi kata, maksudnya per kata itu kita pertahankan apa adanya. Tempe kita tidak terjemahkan, lontong kita tidak terjemahkan, misalnya begitu. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah ada yang namanya penerjemahan harfiah. Ya, penerjemahan harfiah ini adalah penerjemahan yang dicarikan padanannya yang terdekat dalam teks sasaran. Tapi sifat penerjemahannya adalah leksikal. Ya, jadi kita terjemahkan itu secara leksikal dan biasanya akan terpisah dari konteks. Nah, kalau dalam buku Bunda Rohayah, beliau memberikan contoh penerjemahan harfiah ini adalah adanya frasa "It's raining cats and dogs". Ya. Terjemahannya, kalau kita mau menggunakan terjemahan harfiah adalah menjadi hujan, kucing, dan anjing dalam bahasa Indonesia. Nah, akibatnya kalau misalnya yang diterjemahkan idiom seperti ini adalah penerjemahan yang seperti ini kadang-kadang menghasilkan teks TSA atau teks sasaran yang tidak bermakna. Alasannya karena di tempat kita tidak ada istilah yang mengatakan bahwa it's raining cats and dogs. Adanya adalah hujan yang sangat lebat. Atau juga dia menghasilkan versi TSA yang tidak lazim. Maka biasanya metode yang seperti ini, seperti yang sebelumnya tadi, juga digunakan di tahap awal penerjemahan saja, sebelum kita memasukkan konteks. Ya. Nah, penerjemahan harfiah ini juga masuk ke dalam kategori foreignization karena kita mempertahankan apa yang ada di bahasa sumber. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya penerjemahan setia. Maksudnya adalah penerjemahan yang mencoba mereproduksi makna kontekstual, jadi sudah menghubungkan kontekstual dengan masih dibatasi oleh struktur gramatikalnya. Ya. Nah, contohnya adalah kalimat ini, misalnya kita ada kalimat Ben is too well aware that he is naughty. Ya, kebetulan contohnya tidak ada unsur budayanya. Terjemahan dengan menggunakan terjemahan setia tadi adalah Ben menyadari terlalu baik bahwa ia nakal. Terjemahan ini terasa sebagai terjemahan yang dihasilkan oleh mahasiswa asing ketika mereka belajar bahasa Indonesia. Terjemahannya itu sangat dekat. Ya, hanya saja akhirnya ketika dia fokus ke dalam bagian yang seperti ini, versi TSA atau teks sasarannya itu akhirnya terasa kaku. Walaupun terjemahannya ini sudah bagus karena dia mempertahankan bentuk aslinya. Terjemahan TSA-nya kalau misalnya kita ganti dengan metode yang satunya adalah dia akan berubah menjadi Ben sangat sadar bahwa ia nakal. Ya. Hanya saja ketika kita lakukan penerjemahan yang seperti ini, maka dia tidak akan lagi bersetia dengan teks sumber, sehingga terjadi pergeseran bentuk dari frasa to well menjadi sangat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ketika kita menerjemahkan sebuah teks, ya, maka kita tidak bisa memaksakan kita menggunakan foreignisasi, karena kadang-kadang misalnya kalimat-kalimat yang seperti ini kadang-kadang sesuai dengan yang 3 alasan tadi, kita harus merubah dari yang awalnya foreignisasi menjadi domestikasi, sehingga terjemahan kita bisa menjadi baik. Nah, yang selanjutnya adalah penerjemahan semantis. Ya, maksudnya penerjemahan semantis adalah kalau yang setia tadi dia berfokus kepada bentuk gramatikal dan lain jenisnya, maka penerjemahan semantis ini dia juga akan mempertimbangkan unsur estetika teks dalam bahasa sumber
dengan mengkompromikan makna selama masih dalam batas kewajaran. Maksudnya terjemahannya itu masih berfokus atau berorientasi pada bahasa sumbernya. Jadi sudah tidak lagi dihabiskan dirubah menuju bahasa sasaran. Ya. Contoh lain adalah kata yang hanya sedikit bermuatan budaya dapat diterjemahkan dengan kata yang netral atau istilah yang fungsional. Misalnya kita menerjemahkan chair menjadi kursi. Ya, karena itu sifatnya sifat dari meaning kursi itu adalah meaning yang netral. Dan dia bisa dijadikan sebagai istilah fungsional untuk menggantikan posisi si chair, walaupun mungkin kata chair itu sendiri artinya tidak hanya merujuk kepada kursi, ya, bisa untuk bangku kuliah dan jenisnya, right? Itu yang namanya chair. Tapi terjemahan tadi kita melihat bahwa dia punya fitur semantis yang sama antara chair dengan kursi, sehingga kita terjemahkan kemudian chair itu hanya sebagai kursi. Bisa jadi bentuknya seperti itu. Ya. Nah, penerjemahan semantis ini seperti yang dibandingkan dengan metode-metode yang sebelumnya, dia sifatnya lebih fleksibel. Karena dia mencoba untuk mengaitkan dengan terjemahan yang sifatnya netral dan dia tidak terlalu terikat kepada bahasa sumber. Ya. Beda dengan yang sebelumnya tadi, yang penerjemahan setia, dia sangat terikat oleh bahasa sumbernya. Nah, ini adalah penerjemahan semantis. Oke, contoh lain ketika dia menerjemahkan adalah he is a bookworm. Diterjemahkan menjadi dia, dalam kurung laki-laki, adalah seorang yang suka sekali membaca. Oke. Ini dia terjemahkan menjadi suka membaca, right? Hasil terjemahan tersebut sifatnya fungsional, artinya dapat dimengerti dengan mudah sekalipun tidak ada pemadanan budaya, yaitu pemadanan dengan menggunakan idiom serupa dalam bahasa. Jadi istilah bookworm, ini dia netralkan, maksudnya adalah meaningnya diambil meaning yang paling umum berupa yaitu menjadi orang yang sangat suka membaca, ya, atau orang yang gemar membaca. Itu adalah meaning netral dari si bookworm. Meaning tidak netralnya adalah, ya, jadi kalau misalnya kita akan menggunakan domestikasi, kita akan menerjemahkan bookworm ini sebagai kutu buku, betul sekali. Tapi yang ini penerjemahan semantis, dia ambil makna netral. Makna netralnya dirubah menjadi bookworm. Ya, kalau secara leksikal ini adalah cacing buku. That's it. Nah, ini yang namanya penerjemahan dengan menggunakan metode semantis atau semantik. Nah, itu tadi untuk yang foreignisasi. Sekarang kita akan lanjut ke dalam teks, ya, yang sifatnya metodenya kita gunakan untuk kelompok domestikasi or domestication. Nah, metode yang pertama kita sebut sebagai metode adaptasi, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah saduran. Ya, jadi adaptasi merupakan metode penerjemahan yang paling bebas dan paling dekat dengan bahasa sasaran. Ini sudah orientasinya adalah bahasa sasaran, karena kita fokus kepada si membaca. Oke. Remember, ketika kita menggunakan istilah saduran, maka penyadurannya tidak mengorbankan hal-hal yang penting seperti tema, karakter, dan alur dalam sebuah teks, ya. Nah, metode adaptasi ini biasanya digunakan untuk penerjemahan yang sifatnya seperti ini, karena dia tadi adalah penerjemahan yang lumayan bebas. Dia digunakan untuk penerjemahan yang sifatnya drama atau puisi. Ya, kita akan menerjemahkannya dengan mengadaptasi, tapi tetap mempertahankan tema, karakter, dan alur. Ya, tapi dalam penerjemahannya kemudian akan terjadi pemperalihan budaya dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, karena ada istilah-istilah yang kemudian dimasukkan ke dalam kulturnya si bahasa sasaran. Yang dipertahankan hanya tema, karakter, dan alurnya saja, sehingga ketika orang membaca cerita tersebut atau membaca puisi tersebut, maka orang-orang akan merasakan hal yang sama pengaruhnya. Misalnya tegang dalam bahasa aslinya, maka bahasa terjemahannya juga orang membacanya jadi tegang. That's it. Itu adalah adaptasi. Oke. Ini ada pernah yang diterjemahkan oleh ada drama Shakespeare yang berjudul Macbeth. Kemudian W.S. Rendra itu menyadur drama tersebut dan pernah dimainkan di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1994.
Dalam penerjemahan itu, dalam penyaduran itu, kemudian Randa tetap mempertahankan semua karakter dalam naskah asli dan alur juga tetap dipertahankan. Hanya saja kemudian dialognya sudah disadur dan disesuaikan dengan budaya Indonesia, sehingga feelingnya itu dapat. Nah, bentuk yang seperti ini, penyaduran atau adaptasi seperti ini berlaku hanya bisa digunakan untuk yang ideologinya adalah domestikasi. Ya, karena otomatis kalau misalnya kita nonton drama tapi nggak paham feelnya karena foreignisasi misalnya, otomatis tujuan dari teks itu sendiri akan hilang sebagai hiburan. Ya, jadi tidak malah jadi berpikir kan pembaca teksnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah penerjemahan bebas. Nah, ini berbeda dari adaptasi. Dia akan, pokoknya intinya orang lebih paham, orang merasa familiar, orang merasa nyaman membaca. Sehingga jenis penerjemahan ini mengutamakan isi, yang penting isinya tersampaikan, dan dia juga akan mengorbankan bentuk sumbernya. Ya. Jadi bentuk penerjemahan ini biasanya metode yang berbentuk paraphrase. Dan itu bentuk terjemahannya itu bisa lebih panjang dari teks asli atau bahkan mungkin bisa jadi lebih pendek. Ya. Nah, metode seperti ini sering dipakai di kalangan media massa. Atau kalau nanti kalian menerjemahkan, mau menulis skripsi misalnya atau menulis paper ilmiah, ada teori, kemudian kalian ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, otomatis kita akan menggunakan metode ini. Karena bentuknya akan lebih pendek atau lebih panjang, yang penting pesan utamanya tetap tersampaikan. Ya. Di Indonesia metode ini kadang-kadang disebut sebagai metode oplosan. Ya, dalam buku Soeharno yang pernah di seminar terjemahan 1 yang dilaksanakan oleh Fakultas Sastra UI, ya, disebut sebagai oplosan itu karena biasanya baik bentuk retorik, alurnya segala macam, teks bahasa sasarannya sudah berubah sama sekali. Ya, ini ada contohnya. Jadi teks sumber ya, dalam majalah Time 28 Mei 1990 judulnya adalah Hollywood Rage for Remakes. Tapi kemudian terjemahannya dalam teks sasarannya di Suara Merdeka 15 Juli, hampir sebulan kemudian, pada tahun 1990, itu adalah Hollywood kekurangan cerita, lantas rame-rame bikin film ulang. Jauh, right? Tapi sense yang ada di sini tetap tersampaikan. Ini yang namanya benar-benar terjemahan bebas. Ya, ini adalah contoh metode penerjemahan yang ini masuk ke dalam kategori free translation alias terjemahan bebas. Yang penting isi dan pesannya tersampaikan. Ya, dan ini tidak bisa kita pakai untuk yang menggunakan ideologi foreignization. Ini khusus untuk yang domestication, karena supaya bisa benar-benar dipahami oleh para pembaca terjemahan. Nah, yang selanjutnya adalah penerjemahan idiomatik. Ya. Untuk penerjemahan idiomatik ini, ya, biasanya kita akan menerjemahkan atau mereproduksi pesan dalam teks bahasa sumber dengan menggunakan kesan keakraban atau yang familiar untuk ungkapan idiomatik yang sebenarnya tidak didapati pada versi aslinya. Nah, jadi kita akan menyesuaikan terjemahan tersebut ke dalam bahasa sasaran, sehingga sayangnya kemudian banyak terjadi distorsi nuansa makna. Namun karena sense-nya kemudian bisa dapat dengan segera, beberapa pakar penerjemahan nih beliau contohkan menyukai metode penerjemahan ini dan dianggap hidup dan alami. Maksudnya adalah terjemahan itu benar-benar ya seolah-olah barang asli. Begitu juga ketika orang membaca, mereka merasa ini bukan bahasa terjemahan. Nah, ini adalah contohnya. Lalu di sininya teks sumbernya ada mari minum bir bersama-sama, saya yang bayar. Dia terjemahkan menjadi I'll share you a beer. Ini akan dia yang asalnya panjang seperti ini, kebalikan dari yang tadi, yang netralisasi tadi. Dia akan menerjemahkan kalimat yang seperti ini menjadi terjemahan yang sifatnya idiom. Share you a beer itu sama dengan bir sama-sama dan saya yang bayar. Jadi langsung terwakili di dalam kalimat yang sifatnya idiomatik ini. Ya, ini yang namanya terjemahan idiomatik. Sehingga ketika orang membaca terjemahan ini, wah, ini bentuk aslinya ya kayak gini. Ini yang mungkin hasil terjemahannya. Bahkan orang bisa berpikir seperti itu. Saking alaminya. Ya, ini yang namanya terjemahan idiomatik.
Atau kalau misalnya teks aslinya adalah we have to work hard and finally we can get the best result misalnya. Kita terjemahkan itu menjadi bahasa Indonesianya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian misalnya. Sehingga orang merasa wah aslinya malah it feels like hasil terjemahannya itulah yang memang bahasa aslinya. Sehingga beberapa penerjemah itu lebih suka menggunakan versi yang seperti ini dan memasukkannya ke dalam terjemahan mereka. Karena seolah-olah keaslian terjemahannya itu atau kenaturalan terjemahannya itu sangat terasa. Oke, nah yang selanjutnya setelah yang tadi idiomatik adalah penerjemahan komunikatif. Metode ini mengupayakan reproduksi makna kontekstual. Ya, jadi dia akan memasukkan konteks dalam penerjemahannya. Ya, sehingga aspek kebahasaan maupun aspek ini langsung dapat dimengerti oleh pembaca karena dia sudah terjemahannya itu sudah disesuaikan dengan konteks. Ya, sama seperti dengan istilah the prisoner escapes. The prisoner escapes. Maka terjemahannya bukan tahanan itu lari, kita akan menggunakan tahanan itu kabur. Karena orang akan lebih paham dan bisa tersampaikan komunikasinya bisa dipahami dengan menggunakan kata kabur tersebut. Kemudian kita paham oh dia lari pada sebelum waktunya dan kemudian dicari orang. Makanya kemudian kita menggunakan istilah kabur bukan lari. Oke. Karenanya ketika kita menggunakan penerjemahan yang komunikatif itu tadi, TSA atau teks sasarannya pun langsung berterima, langsung bisa dipahami oleh orang lain. Nah, lagi sesuai dengan namanya, metode ini memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi karena fokusnya adalah khalayak pembaca dan juga tujuan penerjemahan. Nah, itu yang namanya penerjemahan komunikatif. Intinya adalah bahasa sederhananya kita berkomunikasi dengan orang melalui terjemahan kita dan orang bisa langsung memahami apa yang kita maksudkan karena sifat terjemahan kita komunikatif. That's it. Nah, ini contohnya. Nah, dari buku tersebut si Bunda mencontohkan ada kata spine dalam frasa thorn spines in old reef sediments. Kata tersebut kalau misalnya diterjemahkan untuk para ahli, maksudnya pembacanya adalah para ahli atau orang-orang yang memang ahli dalam bidang biologi atau kalangan ilmuwan biologi, maka padanan terjemahan spine ini kemudian diterjemahkan menjadi spina. Tapi supaya lebih komunikatif misalnya karena tujuan pembacanya adalah pembacanya khalayak umum misalnya, maka kata spine yang aslinya padanan katanya adalah spina ini kemudian akan diterjemahkan menjadi duri, sehingga unsur komunikasi dalam bentuk terjemahan tersebut dari teks kepada pembaca itu unsur komunikatifnya tersampaikan dengan baik karena orang akan lebih memahami kata duri daripada kata spina karena ini khusus untuk pembaca yang spesifik. Nah, kata spina ini kemudian yang masuk ke dalam kategori foreignisasi. Kata duri inilah terjemahan domestikasinya. Kenapa kemudian ada menggunakan spina? Karena kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk para ahli. Ya, jadi balik seperti yang penjelasan di awal tadi. Kalau itu adalah para ahli, maka kita akan menggunakan foreignisasi. Nah, ini katanya karena untuk umum, maka kemudian dapat diterjemahkan menjadi kata duri. Dan ini pernah diangkat dalam lokakarya penerjemahan 3 bidang iptek. Oke, demikian tadi terkait dengan metode yang digunakan kalau misalnya kita memilih untuk menggunakan foreignisasi atau kita memilih untuk menggunakan domestikasi. Nah, sumbernya PPT ini diambil dari buku pedoman, judulnya adalah Pedoman bagi Penerjemah, halaman 56-59 yang dituliskan oleh Bunda Rohayah Mahali, penasehat Himpunan Penerjemah Indonesia. That's it, thank you and good luck.